Barcelona membangun serangan yang kerap menarik struktur pertahanan Sevilla untuk ke samping sehingga memunculkan ruang di sektor tengah dan itu dimanfaatkan oleh Barca. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor akhir 1-4 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya dan tombol subscribe karena aku mendapatkan data kawan-kawan banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski belum menekan tombol subscribe. Jadi aku berharap kawan-kawan melakukannya. Kita lihat dari susunan formasi. Sevilla di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 dan Barca menggunakan pola yang sama juga 1-4-2-3-1 di atas kertas. Pada pertandingan ini Barcelona sangat amat mendominasi sehingga struktur pertahanan Sevilla sangat amat tegas. Vargas akan turun, Luque Bacchio akan turun, posisi dari Saúl Ñíguez ini berada di belakang Romero atau sesekali beririsan Romero dengan Saúl Ñíguez. Struktur tanpa bola yang diaplikasikan oleh Sevilla seperti 4-4-2 atau 4-2-3-1. Kita tempatkan Romero lebih tinggi daripada Saúl Ñíguez. Saat Barcelona melakukan serangan, tentu mereka akan menggunakan prinsip spread out. Koundé menyebar, Balde menyebar, Inigo Martinez akan naik, Araujo akan naik. Double pivot Barca diisi oleh Frenkie de Jong, Pedri. Di depan mereka ada Gavi. Lalu 3 pemain di areal attacking, Lamine Yamal, Lewandowski, dan Rafinha. Secara prinsip pattern penyerangan yang dimiliki oleh Hansi Flick untuk Barca, Rafinha kerap dimainkan sebagai false winger. Pada pertandingan ini Rafinha pun cenderung beberapa kali masuk lebih ke dalam, berada di koridor half space. Ketika Rafinha lebih masuk ke dalam, maka Balde yang menjaga sisi kelebaran yang dimiliki oleh Barca. Positioning yang dimiliki Gavi ini pun berada di koridor half space sebelah kanan. Lamine Yamal yang menjaga wide area yang dimiliki oleh Barca. Ketika Barca menerapkan struktur attacking ada 5 pemain di sektor depan, beberapa momentum juga Pedri maju ke depan sehingga meninggalkan Frenkie de Jong sebagai holding sendirian. Nah, template penyerangan yang dilakukan oleh Barca pada saat menghadapi Sevilla, bagaimana mengikat struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Sevilla ini untuk ke samping, khususnya sektor sebelah kiri penyerangan dari Barca. Contoh, bola ini diberikan ke posisi Balde. Rafinha pergerakannya akan mengikat Sanchez fullback kanan dari Sevilla. Dan Luque Bacchio, sayap kanan dari Sevilla ini pun akan sering track back. Kenapa? Karena mengantisipasi Balde. Ketika skematisasi ini terjadi, kawan-kawan, maka tertarik banyak pemain dari Sevilla. Luque Bacchio akan ke posisi Balde, Rafinha pergerakan tanpa bolanya pun akan mengikat Sanchez, kemudian Gudel pun akan tertarik, Bade pun akan tertarik. Opsi yang dimiliki oleh Barcelona yaitu di central progression ataupun di area tengah untuk dimanfaatkan. Lewat apa? Koneksi yang diciptakan oleh Pedri yang pelan-pelan akan mengikuti ataupun berdekatan dengan Balde atau Rafinha. Ketika pemain-pemain dari Sevilla sudah terikat ke sektor sebelah kiri yang dimiliki oleh Barca, disinilah dipindahkan oleh Balde ataupun Rafinha ke posisi Pedri. Selanjutnya Pedri yang akan menciptakan sebuah umpan ke belakang garis pertahanan yang dimiliki oleh Sevilla. Diberi umpan, pemain-pemain Barca lainnya melakukan pergerakan blindside, Lewandowski lah, Gavi, ataupun posisinya ke Lamine Yamal dan pemain-pemain lain. Seperti di skematisasi ini, pattern yang digunakan oleh Barcelona pada saat menyerang ketika Balde menjaga sisi kelebaran dari Barca. Rafinha masuk sebagai false winger, mengikat fullback kanan yang dimiliki oleh Sevilla. Lalu Gavi pun maju ke depan atau gerakannya berada di koridor half space sebelah kanan seperti skematisasi yang kita buat tadi, dan arah bola yang coba dilakukan oleh Barca ini ke sektor sebelah kiri yang ditempati oleh Balde, dan Balde serta pemain Barca lainnya coba menarik pemain-pemain Sevilla ke samping dengan harapan ketika aliran dan pandangan pemain Sevilla itu ke samping, Pedri mendapatkan space, dan dalam momen ini Pedri mencoba menjemput bola. Nah, ritme penyerangan seperti itu banyak diulangi oleh pemain Barca. Ini lagi strukturnya tetap sama, Rafinha sebagai false winger, Balde menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, bola dipindahkan oleh Barca ke posisi sebelah kiri yang ditempati oleh Balde. Ketika tanpa bola, struktur bertahan Sevilla 4-2-3-1. Pedri pelan-pelan mendekat, menjaga jaraknya dengan pemain-pemain Sevilla lainnya. Ketika bola ini sudah ditarik oleh pemain Barca, pemain Sevilla ke sektor samping, kawan-kawan, Pedri mendapatkan space.
Perhatikan. Dan ketika Pedri mendapatkan space, ia memiliki kesempatan untuk melakukan umpan. Baik itu ke Lewandowski, Gavi, Rafinha, ataupun Lamine Yamal. Di sini bola diberikan oleh Pedri ke posisi Lamine Yamal. Dan ini proses gol yang dimiliki oleh Barcelona. Umpan cepat diberikan oleh Pedri, kemudian diarahkan ke posisi Rafinha. Secara pattern, bagaimana nilai attacking yang dilakukan oleh Barca persis skenarionya seperti momen sebelumnya, memberikan umpan di daerah half space ataupun di daerah sentral, early crossing kawan-kawan, meletakkan bola ke kotak penalti, dan di sini Rafinha memberikan bola tersebut ke Inigo Martinez. Inigo Martinez memenangkan duel, Lewandowski menciptakan sebuah gol. Nah, itu setelah pertandingan Barca menghadapi Sevilla, ternyata Pedri sudah mengatakan prinsip bagaimana Pedri sebagai pengumpan, kemudian rekan-rekannya bergerak blind side kawan-kawan, itu ternyata skenario yang sudah dilatih. Nah, skenario yang sudah dilatih oleh Pedri tersebut di beberapa pertandingan ke belakang, bukan hanya ketika menghadapi Sevilla, memang banyak sekali dimanfaatkan oleh pasukan Hansi Flick. Dan ketika itu dimanfaatkan, efektif di atas lapangan. Setelah Barca unggul 1-0, Sevilla dengan cepat membalasnya. Dari kick off, Barcelona tidak prima untuk mengantisipasi ataupun menerapkan offside trap. Saul Niguez lepas dan Koundé kawan-kawan posisinya dicecar oleh pemain Sevilla dan terciptalah sebuah gol. Memang dilematis ya saat kita bicara offside trap kawan-kawan. Banyak keberhasilan offside trap yang dilakukan oleh Hansi Flick di Barca, tetapi ketika satu saja gagal, sudah yang diingat itu gagalnya saja. Keberhasilannya itu tidak secara penuh untuk dibahas. Dan ya tentu sebagai pelatih kepala yaitu Hansi Flick untuk bisa terus nih mengevaluasi, memantapkannya. Dan di momen selanjutnya Koundé posisinya dicecar habis-habisan oleh pemain Sevilla. Overload coba diciptakan. Vargas, Pedrosa menghadapi Koundé dan terciptalah sebuah tusukan yang dilakukan oleh pemain Sevilla. Dan di sini lagi dan lagi posisi dari Koundé diokupansi oleh pemain-pemain Sevilla. Koundé hanya mengambil sekali, tentu itu beresiko, dan pelanggaran dilakukan oleh pemain Barca. Konsensus yang ingin aku sampaikan, kalau kawan-kawan sudah mengikuti pembahasan kita akhir-akhir ini soal Barca, lawan kerap memanfaatkan titik dari Koundé, baik itu defensif yang dimiliki Koundé memang tidak prima di pertandingan itu, atau kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh Koundé. Aku bukan katakan Koundé buruk ya dari sisi defense, tetapi di beberapa pertandingan aja memang keputusannya tidak begitu presisi ataupun kehilangan konsentrasi yang membuat lawan pun menjadikan sebuah itu pelajaran. Wah, titik yang aku manfaatkan Koundé nih. Kalau dulu-dulu titik yang banyak dimanfaatkan itu Balde. Malah Balde sekarang ini melakukan upgrading permainannya. Kuat dari sisi attacking, dan ia pun berusaha kuat juga dari sisi defensif. Kawan-kawan, dan itu aku pikir sebuah kemajuan yang sangat amat signifikan dari perubahan yang ditampilkan oleh Balde. Selanjutnya Barcelona mencoba menciptakan sebuah inisiasi dengan template penyerangan yang sama. Patternnya, Balde mendapatkan bola, coba menarik perhatian dari pemain-pemain Sevilla, lalu Pedri pelan-pelan menciptakan koneksi, mencari space, ruang. Dan di sini selanjutnya Pedri melakukan umpan ke posisi attacking yang dimiliki oleh Barca menuju Lamine Yamal, dan terciptalah sebuah kesempatan bagi Barcelona. Lalu masuk babak kedua, Hansi Flick melakukan pergantian pemain, dimasukkan Fermin Lopez, keluar Gavi, dan struktur Barca, Frenkie di tengah, ada Pedri dan Fermin Lopez. Fermin Lopez mempunyai profiling, kemampuan untuk bergerak di ruang yang kosong. Itu diakui oleh beberapa pemain Barcelona. Nah, dengan tipikal, dengan style, gaya permainan Barcelona seperti patternnya Pedri memberikan umpan, kawan-kawan, perlu sosok yang melakukan pergerakan blind side, membantu attacking yang dilakukan oleh Barcelona. Dan itu teraplikasi. Bola dari sektor samping coba dilakukan oleh Barcelona, menarik perhatian pemain-pemain dari Sevilla untuk menuju ke posisi Balde, dan Rafinha pun memiliki kontribusi semakin menekan ataupun menarik pemain-pemain Sevilla. Ada 5 pemain berada di sektor sebelah kiri dari penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona, dan Pedri efeknya mendapatkan space
Dan Fermin Lopez yang sudah kita katakan tadi, ia mampu membaca artikulasi keinginan Pedri yang sudah dilakukan Pedri sejak awal laga dan terciptalah sebuah gol kedua bagi Barcelona. Untuk proses gol ketiga Barcelona ini pun secara prinsip Barcelona coba menyeret tanpa bola yang digunakan oleh Sevilla, dipindahkan dulu ke sektor sebelah kiri, tertarik itu pemain-pemain Sevilla, dipindahkan lagi ke sektor sebelah kanan, semakin tertarik, digoyang-goyang, diseret-seret pemain-pemain Sevilla, dan Rafinha sebagai false winger pelan-pelan juga melakukan pergerakan tanpa bola untuk masuk ke tengah, meninggalkan area koridor half space. Di sini Frenkie de Jong memberikan bola ke posisi Kubarsi, dan Kubarsi secara intelijensi memang umpan-umpan depassing yang umpan-umpan membelah lautan kasar kayak gitu, menujulah ke posisi Rafinha yang di situ sudah mendapatkan ruang. Kenapa mendapatkan ruang dia? Karena struktur pertahanan Sevilla tadi diseret-seret, side to side permainan Barca berhasil memberikan efek manfaat terhadap Rafinha dan terciptalah sebuah gol yang sangat amat apik. Dan Barcelona pun harus bermain dengan 10 pemain setelah Fermin Lopez dianggap oleh wasit melakukan sebuah pelanggaran yang keras. Ketika Fermin Lopez keluar, Barcelona pun menggunakan struktur pertahanan 4-4-1, dan 4-4-1 yang dimainkan oleh Barcelona berhasil mematahkan segala daya upaya yang dilakukan oleh Sevilla. Bayangkan saja, sepanjang 20 menit Barcelona bermain dengan 10 pemain, struktur bertahan 4-4-1, Barca berhasil mengeliminasi serangan yang dimiliki oleh Sevilla, dan sampai pada titik dengan 10 pemain Barcelona bisa menciptakan gol, yaitu dari skema bola mati. Dan di sini Eric Garcia mampu memanfaatkan umpan yang dilakukan oleh pemain Barca. Dan ya, kesimpulannya, dengan skema ataupun pattern yang dimainkan oleh Barca, memindahkan bola ke sektor kiri lewat Balde, ada keterlibatan Rafinha, dan di situ berhasil menarik struktur bertahan dari Sevilla tadi kawan-kawan, memunculkan efek yang bagus terhadap permainan Pedri. Dan Pedri pun tentu kualitasnya mampu untuk mengaplikasikan apa yang coba dimainkan oleh Hansi Flick. Itu salah satu nilai yang sangat amat baik. Kemudian yang kedua, Koundé posisinya kerap lah ya di beberapa pertandingan seperti yang sudah kita sebutkan menjadi titik yang diekspos oleh lawan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.